Semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku mau share daily vlogs aku lagi. Jadi sebenarnya ini tuh videonya udah weekend kemarin ya teman-teman, tapi emang baru sempat diedit dan diupload sekarang. Gak tahu kenapa semangat konten akhir-akhir ini tuh emang lagi agak surut daripada biasanya, tapi wajar sih ya teman-teman. Setiap orang tuh pasti ada titik jenuh dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi bukan berarti kita akan berhenti, akan tetap lanjut, tapi memang perlu istirahat sebentar untuk bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten kedepannya ya. Jadi ceritanya di weekend kemarin tuh aku pergi ke salah satu toko di kota aku, jadi yang jual perlengkapan dapur dan rumah tangga gitu, dan lumayan lengkap juga sih di sini. Sebenarnya tujuan aku kemarin ke sini tuh mau beli panci kukusan teman-teman, karena panci aku yang di rumah tuh udah meleleh gitu gagangnya, jadi emang perlu beli dan ini kebutuhan ya. Dan tentunya sekali refreshing dan cuci mata ya, lihat-lihat perabot tuh rasanya bahagia banget deh kalau emak-emak gini. Tapi maaf banget, kemarin tuh aku nggak banyak record kegiatan aku di toko itu, jadi ini aku tunjukin sekilas aja ya kemarin apa aja yang mau aku beli. Biasanya kalau aku lagi jalan-jalan atau belanja kayak gini tuh selalu ada yang tanya, itu pakai budget uang apa ya? Jadi kalau jalan-jalan atau beli barang-barang kayak gini tuh sekarang pakai penghasilan tambahan aku ya teman-teman. Cuma dulu ketika aku belum punya penghasilan tambahan, kalau ada kebutuhan mendesak kayak gini tuh kita pakai budget unexpected. Dan kalau masih kurang bisa ditambahkan dengan dana darurat. Pokoknya kita pastikan dulu aja kalau memang barang yang mau kita beli itu adalah kebutuhan, bukan cuma impulsif yang random pengen beli tiba-tiba gitu ya. Tapi memang secara nggak langsung sejak punya penghasilan tambahan kita tuh lebih longgar ya masalah budget dan anggaran. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya tuh nggak terduga. Misalnya kayak saudara tiba-tiba datang atau ada tiba-tiba sesuatu yang rusak dan perlu diganti. Itu tuh sangat membantu ya teman-teman. Jadi menurutku berapapun penghasilan suami kita, boleh deh mulai dipertimbangkan untuk mencari penghasilan tambahan. Tapi bukan berarti harus istri ya yang mencari penghasilan tambahan. Bisa juga kita tuh diskusi dengan suami untuk memulai usaha kecil-kecilan. Misalnya buka bisnis franchise gitu ya teman-teman. Aku yakin berapapun penghasilannya, walaupun mungkin gak seberapa, itu akan tetap sangat membantu keuangan keluarga kita. Kembali lagi, tapi ini tuh cuma pendapat pribadi aku aja. Kalau pendapat kalian tentang penghasilan tambahan ini gimana teman-teman? Boleh ya komen di bawah, kita sharing-sharing di situ ya. Alhamdulillah ini kemarin aku udah sampai rumah dan mau lanjut buka-buka barang yang aku beli di toko tadi. Yang pertama, sesuai tujuannya aku datang ke toko itu, ini ada panci kukusan dan alhamdulillah harganya tuh lumayan murah ya teman-teman, sekitar 110.000. Karena kalau aku lihat di online tuh panci kukusan harganya mahal-mahal banget dan selalu di atas 200.000. Ini tuh pancinya kokoh banget ya teman-teman, dan plastik yang di bagian gagang itu juga tebal, jadi beda banget sih sama panci aku yang sebelumnya leleh di bagian gagangnya itu. Mereknya si Lion ya, siapa tahu teman-teman juga mau beli panci kayak gini, tapi aku coba cari di Shopee sih nggak ada ya. Selanjutnya kemarin aku beli piring merek Indo Keramik. Sebelumnya aku juga udah pernah beli piring merek ini dengan model yang agak beda dan kualitasnya emang bagus ya teman-teman, dengan harga yang lumayan terjangkau. Jadi piring dan mangkok ini tuh sama ya dari Indo Keramik, harganya cuma sekitar 20 ribuan gitu. Aku juga udah coba cari link produk yang persis kayak piring dan mangkok ini dan ternyata ada ya teman-teman di Shopee. Jadi nanti linknya akan aku taruh di description box. Kalau teman-teman mau beli juga bisa langsung aja cek link yang ada di description box aku. Selanjutnya, kemarin aku juga beli alat buat bersihin kaca gitu. Terus aku ini juga beli keset handuk. Ini dari merek Avenue, kayaknya nggak terkenal ya. Tapi ini bahannya bagus dan cukup menyerap air, jadi nggak apa-apa. Dan harganya kemarin juga murah, sekitar 20 ribuan gitu. Dan yang terakhir, aku beli lap dapur. Ini tuh kemarin ada beberapa warna, tapi aku pilih yang warna merah. Dan ini menurutku tuh estetik banget, kotak-kotaknya cantik banget pokoknya. Dan ini printnya juga halus, seperti yang bisa kalian lihat di video ya. Alhamdulillah ini kegiatan bongkar-bongkar hasil belanjaannya udah selesai. Sekarang mau aku rapiin sebentar dan setelah ini kita akan lanjut ke aktivitas ibu rumah tangga di dapur lagi ya. Balik lagi ke aktivitas di dapur. Jadi ini tadi tuh aku udah ungkep ayam tapi emang gak ke-record. Dan ini aku ungkepnya tuh kayak masak ayam pop gitu ya teman-teman. Tapi seharusnya kan pakai air kelapa ya. Ini aku pakai air biasa aja karena memang lagi gak ada air kelapa. Buat masak ini bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, kemiri, daun salam, daun jeruk, dan serai, dan lengkuas juga. Pokoknya gurih banget lah kalau ungkep ayam pakai bumbu ini. Apalagi kalau kita tuh pakai air kelapa.
Tapi karena kalau cari air kelapa tuh agak susah ya, biasanya aku juga pakai air dari Hydro Coco itulah teman-teman, sama aja sih tetap gurih. Walaupun kalau dilihat tuh warnanya pucat dan gak menarik, tapi aku paling suka kalau ungkep ayam tuh pakai bumbu ayam pop ini daripada bumbu yang lain. Sebenarnya aku tuh juga pengen nyobain bumbu racik instan yang buat ungkep ayam karena banyak kan yang masak pakai bumbu itu. Tapi sampai sekarang belum nyobain sih. Kalau menurut kalian itu recommended gak sih teman-teman? Setelah ini aku mau lanjut masak sayur sop dan goreng tempe, tapi sebelum itu ini aku mau masak nasi dulu. Jangan sampai lah ya nanti sayurnya udah siap, lauknya udah siap, tapi ternyata kita lupa masak nasi, itu nyesek banget sih. Nah sekarang sambil nungguin aku selesai masak, kita cerita-cerita lagi ya. Semoga kalian gak bosen dengerin curhatan aku. Jadi aku tuh sering banget ditanyain di Instagram terutama apakah aku ada tabungan untuk rumah. Seperti yang teman-teman tahu, aku tuh sekarang emang ngontrak ya. Untuk beli rumah, aku dan suami tuh memang belum merasa itu kebutuhan yang mendesak untuk sekarang. Karena seperti yang teman-teman tahu, suami aku tuh kerjanya pindah-pindah dan setiap 2 atau 3 tahun kami tuh pindah-pindah kota, bahkan pindah-pindah pulau ya teman-teman. Jadi kalaupun kami beli rumah itu nggak akan bisa ditempati ya teman-teman, karena aku pun ikut suami pindah-pindah sesuai dia penempatan kantornya di mana. Dan karena beberapa pertimbangan itulah kami merasa untuk beli rumah sekarang tuh belum terlalu mendesak. Tapi kalau ditanya pengen punya rumah atau enggak, jelas pengen ya teman-teman. Tapi untuk sekarang menurut kami kalau ada uang tuh lebih baik kami investasi berupa tanah aja daripada berupa rumah. Karena seperti yang kita tahu kalau rumah nggak ditempati tuh pasti akan rusak dan justru itu akan menambah pengeluaran kami untuk biaya maintenance ya teman-teman. Dan kami tuh juga nggak pengen kalau rumah baru tuh langsung dikontrakin. Jadi kalau rumah baru pengennya ya kita tempatin dulu gitu. Tapi karena aku dan suami tuh emang udah sepakat banget untuk nggak berhutang. Jadi apapun itu akan kami beli setelah ada uangnya aja. Dan tabungan kami pun juga terbatas ya teman-teman. Nggak bisa langsung nabung banyak pos gitu. Jadi kita fokus dulu ke satu pos. Dan kita selesaikan satu-satu. Baru nanti kalau semuanya udah selesai mungkin baru kita akan nabung untuk tanah atau rumah. Sebenarnya masalah kayak gini tuh sifatnya personal banget ya teman-teman, gak bisa kita samakan rumah tangga yang satu ini dengan rumah tangga yang lain karena memang keadaannya tuh berbeda-beda. Dan menurutku gak ada yang salah dengan ngontrak ya, asalkan kita tuh pakai uang sendiri dan gak menyusahkan orang lain. Dan alasan orang untuk ngontrak tuh berbagai macam ya, gak bisa kita samaratakan dan gak bisa juga kita mengeneralisasi bahwa orang yang punya rumah tuh lebih mulia dan lebih baik daripada orang yang ngontrak. Dan pokoknya doain aja ya teman-teman, aku dan suami tuh diluaskan rezekinya sehingga bisa segera punya rumah sendiri. Dan aku juga mendoakan teman-teman yang sekarang memang lagi berjuang untuk punya rumah sendiri, semoga Allah mudahkan semua urusannya ya. Alhamdulillah ini sayur sopnya udah hampir matang. Tadi bumbunya tuh aku cuma pakai bawang putih ya teman-teman. Baru nanti setelah aku matiin kompornya aku taburin bawang merah goreng. Bumbunya standar aja, cuma garam, gula, dan merica. Biasanya aku tambahkan sedikit bubuk pala karena menurutku lebih enak aja kalau ditambah itu. Untuk masak sayur sop ini sebenarnya tuh cara tiap orang tuh bervariasi banget ya teman-teman. Bahkan beberapa teman aku tuh juga beda cara masak sayur sopnya. Kalau resep sayur sop versi kalian gimana teman-teman? Boleh ya komen di bawah. Sekarang aku mau lanjut goreng tempe. Tadi tempenya tuh udah aku rendam pakai sisaan air ungkep ayam tadi ya teman-teman. Jadi udah aku balurin gitu. Menurutku tuh rasanya lebih enak kalau kita pakai sisaan air ungkep ayam. Tapi kekurangannya nanti kalau digoreng tuh jadi kayak warnanya tuh lebih coklat gitu loh teman-teman. Padahal itu nggak gosong. Kalian pernah kayak gitu juga nggak sih? Atau emang cara masak aku yang salah ya? Tapi tuh aku selalu kayak gitu sih kalau goreng tempe pakai air sisaan ungkep ayam. Pasti nanti tuh kayak ada bagian-bagian yang kayak menghitam gitu, kayak gosong, padahal sebenarnya enggak sih. Seperti yang bisa kalian lihat di video ya teman-teman, jadi warnanya tuh agak kehitaman gitu, tapi itu kalau dimakan tuh enak banget dan gak ada rasa pahit gosong gitu. Karena warnanya kayak gitu, biasanya kalau buat orang lain atau buat tamu yang datang ke rumah, aku gak pernah goreng tempe pakai sisaan air ungkep ayam, karena takutnya gak selera gitu ya, lihat warnanya yang coklat tua banget. Lanjut lagi, ini aku goreng ayam ungkepan tadi, tapi ini cuma aku goreng dua aja buat makan siang aku dan anak aku, sisanya nanti mau aku goreng mendadak aja
Karena menurutku tuh lebih enak ya kalau lauk digoreng dadakan daripada kita goreng di awal dan nanti baru dimakan. Alhamdulillah ini nasinya juga udah matang. Jadi aku tuh emang punya kebiasaan kalau nasi udah matang tuh aku aduk-aduk kayak gini ya teman-teman. Keuntungannya nasi tuh nggak gampang basi dan nanti nasinya tuh juga nggak kering. Karena dengan seperti itu kita tuh memberikan ruang untuk uap yang ada di antara butir nasi itu untuk keluar. Jadi nggak banyak air gitu ya di dalamnya. Pokoknya harus banget deh kalian melakukan ini setelah nasi matang. Jangan lupa ya teman-teman, pasti kelihatan banget perbedaannya kualitas nasi kita. Alhamdulillah ini masak-masaknya udah selesai semua dan sekarang aku mau lanjut nyuapin anak aku. Jadi pakai nasi, sop, dan ayam aja karena dia tuh nggak suka tempe, nggak tahu kenapa. Padahal tempe kan enak dan gurih banget ya teman-teman. Mungkin anak aku belum paham itu. Semoga aja nanti lama-lama dia bisa paham dan doyan ya makan tempe. Amin. Nah kayak gini kalau dia tuh cocok sama menunya, dia pasti minta makan sendiri. Dan emang anak aku tuh suka banget sih sama sayur sop, Masya Allah. Untuk video kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih udah menemani aku beraktivitas hari ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari video aku hari ini. Dan aku minta maaf ya kalau ada salah kata. Seperti biasa kalau kalian suka video ini boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.